Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam program Setiap Hari Bersama Tuhan. Saudara, kekuatan kita terletak saat kita berada dalam hadirat Tuhan, karena dalam hadirat Tuhan ada kekuatan pengharapan dan penghiburan, di mana menjadi pusat kekuatan dan benteng kehidupan kita dalam kita menghadapi setiap serangan-serangan dari kuasa kegelapan dan kelemahan-kelemahan kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, setiap kita semua yang hidup, terlebih orang-orang percaya, kita tahu apa yang dimaksud dengan pencobaan. Saudara perlu memahami terlebih dahulu bahwa pencobaan-pencobaan dan ujian itu berbeda. Saudara, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu biasanya datang dari dua hal. Yang pertama, datang dari kuasa kegelapan. Seperti dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan keharmonisan keluarga saudara. Iblis mencuri kesehatan saudara. Iblis berusaha menghancurkan setiap kita. Dan saudara, pencobaan itu yang kedua datang dari kelalaian kita sendiri. Saya ambil contoh, karena kita tidak bisa menjaga kesehatan kita, maka kita sakit. Karena kita tidak bisa mengelola memanage keuangan dengan baik, maka kita akan lebih banyak berhutang dan akhirnya kita terjebak dalam gali lubang tutup lubang. Sehingga pada saat kita menghadapi masalah-masalah pencobaan itu, seringkali kita menyalahkan Tuhan dan kita berkata bahwa Tuhan tidak adil, bahwa Tuhan tidak menolong. Sementara ujian adalah sesuatu yang memang Tuhan ketahui, pencobaan juga Tuhan ketahui. Tetapi ujian adalah sebuah peristiwa yang kita hadapi, Tuhan izinkan, tapi bukan Tuhan yang buat, tetapi semuanya itu Tuhan izinkan untuk mengajar kita, membawa kita ke next level. Yang disebut ujian pasti punya tujuan. Tujuannya agar kita memiliki kedewasaan rohani yang lebih lagi, pengenalan kepada Tuhan yang lebih lagi. Seperti di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebab tidak semua orang Kristen yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh percaya. Pada saat dia menghadapi ujian-ujian, saat menghadapi sekolah-sekolah rohani, maka sangat lamban sekali untuk next level, bahkan mencurigai Tuhan. Untuk itu, hari ini firman Tuhan dengan judul Mengalahkan Pencobaan. Pasti kita semua saat mendengar judul ini, kita pasti sangat antusias, karena pasti kita semua pasti punya pergumulan, pasti punya masalah. Saya tahu saudara tidak mungkin ada orang yang sama sekali dari sejak dia lahir sampai dia dewasa, tua, tidak pernah punya masalah. Setiap kita pasti mengalami pergumulan, tantangan, dan pencobaan. Di saat kita mendengarkan judul Mengalahkan Pencobaan, maka kita pasti ingin tahu bagaimana tips-tipsnya untuk mengalahkan pencobaan. Namun saudara, seperti yang saya jelaskan di pembukaan tadi, bahwa Tuhan tidak pernah iseng, Tuhan tidak pernah membuat kita seperti pion catur sehingga kita dipermainkan Tuhan seenaknya Tuhan. No, Tuhan tidak seperti itu. Dia Bapa yang baik. Dia punya kasih, tapi juga punya ketegasan. Tuhan Yesus punya kasih, tapi Dia juga memberi hikmat kepada kita. Jadi, kalau kita berada di dalam berbagai-bagai pencobaan, firman Tuhan juga berkata, kita diseret dan dipikat olehnya. Oleh apa? Oleh keinginan daging kita. Dan saat kita seperti itu, lalu kita berkata bahwa ini seakan-akan Tuhan yang buat.
Kalaupun toh Tuhan bukan buat, tetapi Tuhan kan tahu. Tapi kenapa Tuhan biarkan? Saudara, Tuhan sebenarnya, saya percaya, tidak membiarkan. Sebelum peristiwa segala sesuatu terjadi atas kita, pasti Tuhan sudah mengingatkan. Entah melalui khotbah, saya ambil contoh. Kalau kita menjadi sakit, pasti ada segala sesuatu yang dulu kita pernah tabur. Sebab di dalam kita, sebagai orang percaya, tidak ada takdir. Yang ada hukum tabur tuai. Kalau kita memang sedang bergeser kesetiaan kita sedang melakukan sesuatu yang salah, sehingga nanti akan menimbulkan sebuah masalah yang lebih besar lagi yang mungkin disebut pencobaan. Sebenarnya yang pertama, karena iblis memberikan tawaran itu. Tetapi yang kedua, manusia meresponinya. Kita dipikat dan diseret oleh keinginan daging kita. Dan setelah dibuai menjadi sebuah pencobaan, bahkan akhirnya membuahkan dosa, perilaku yang tidak betul dari yang kita lakukan, maka saudara, seringkali kita hanya menyalahkan Tuhan. Tuhan seperti tidak tolong kita. Tuhan tahu kok Tuhan biarkan. Saya percaya sebelum peristiwa itu terjadi, sepanjang prosedur perjalanan sampai membuahkan hasil pencobaan dan dosa itu, pasti Tuhan sudah banyak mengingatkan. Coba ingat-ingat kembali saudara. Melalui peristiwa, melalui khotbah, melalui teguran teman, melalui celotehan anak, apa saja. Tuhan bisa bicara kepada kita melalui apa saja. Bukankah Tuhan sudah mengingatkan? Artinya Tuhan tidak membiarkan. Tetapi itulah Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang baik. Dia sangat baik. Saudara harus mensyukuri kita punya Tuhan yang sangat baik, penuh dengan kasih. Kalau saya ambil contoh, kita jatuh dalam lubang, kita jatuh dalam kesalahan, karena kesalahan, kebodohan, kelalaian kita, diseret dan dipikat oleh kemauan kita. Tidak bisa memanage keuangan, tapi mau pegang uang, akhirnya kita memakai uang orang, kita korupsi, kita akhirnya jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan dan masalah karena kesalahan kita sendiri. Tapi perhatikan, bukankah Tuhan tetap sayang kepada saudara? Tuhan tidak akan muncul secara tiba-tiba dengan kemahaagungannya di hadapan saudara dan berkata, jangan lakukan itu. Kalau itu yang saudara mau, saya percaya kita semua sudah mati. Tidak ada satupun orang yang bisa melihat Tuhan secara langsung karena Dia maha suci, maha kudus. Tetapi Tuhan bisa menyampaikan hal itu kepada saudara melalui siapa saja, termasuk melalui tayangan SHBT ini. Jadi saudara, bagaimana kita bisa mengalahkan pencobaan? Ingat baik-baik, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhan telah berjanji untuk tidak pernah mengizinkan beban yang lebih berat di atas punggung saudara dibandingkan kekuatan yang Tuhan taruh dalam diri saudara. Tuhan tidak pernah mengizinkan beban yang berat ada di punggung saudara untuk saudara pikul walaupun itu kesalahan kita sendiri. Sebab Tuhan tahu dibanding dengan kekuatan yang Dia taruh dalam diri kita, sebenarnya kekuatan yang Tuhan taruh dalam diri kita itu jauh lebih besar dibanding beban yang ada di atas punggung kita. Sekalipun itu karena kesalahan kita sendiri, sekalipun karena hukum tabur tua yang dulu kita pernah tabur sesuatu. Saudara, bukankah Tuhan Yesus baik? Kalau kita bertanya, kenapa Tuhan biarkan? Tuhan kan tahu. Kenapa Tuhan diam saja? Ini jawabannya. Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan pasti ingatkan kita sebelumnya. Kalau kita berkata, kalau aku tidak pernah berbuat dosa, aku baik-baik saja, tetapi ini kenapa terjadi? Saya mau tanya kepada setiap kita saudara, siapa di dunia ini yang merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling baik dan benar dan suci? Tidak ada. Kalau kita menilai bahwa diri kita adalah orang yang baik, aku adalah orang yang baik Tuhan, aku adalah orang yang benar. Sebesar apakah kita berani membandingkan kebenaran kita, kebaikan kita, pelayanan kita, kualitas kita? Saya ambil contoh dengan Rasul Paulus. Mungkin kita tidak ada seujung kukunya dengan Rasul Paulus yang pelayanannya begitu luar biasa. Jadi, tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang suci, tidak ada orang yang benar. Kalau kita menganggap bahwa aku pelayan Tuhan, aku anak Tuhan, kenapa ini terjadi? Mari kita mau belajar. Ada 4 hal agar kita bisa mengalahkan pencobaan. Apa kira-kira? Yang pertama, pusatkanlah kembali perhatian saudara pada sesuatu yang lain. Saya tidak menyuruh saudara untuk kita akhirnya menjadi orang yang sekedar berpikir positif. Saya tidak juga mendiskreditkan atau saya anti dengan orang yang berpikir positif. Artinya
mungkin secara spiritual rohani, orang berpikir positif itu sebenarnya artinya orang yang memiliki iman yang kuat. Dia mengucapkan kata-kata yang positif kalau orang yang berpikiran positif. Tetapi kalau mari kita ucapkan kata-kata profetik. Aku bisa bersama dengan Tuhan. Karena apa yang kita ucapkan dari mulut kita, terdengar dengan telinga kita, akan membangkitkan iman kita. Saya setuju itu, saudara. Tapi yang saya maksud dengan pusatkan kembali perhatian saudara pada sesuatu yang lain, saya mau berikan tips bagaimana kita mengalahkan pencobaan itu. Memang ini adalah hal yang sedikit agak aneh, tetapi saya mau ingatkan pada saudara, Alkitab tidak mengajarkan kita untuk melawan pencobaan, tetapi melawan iblis. Makanya firman Tuhan berkata, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Bukan, kalau kita dalam pencobaan, lawanlah pencobaan. Semakin saudara melawan, maka semakin saudara akan fokus kepada pencobaan itu. Semakin saudara fokus kepada masalah saudara, maka saudara akan semakin terpuruk. Kenapa aku tidak sembuh-sembuh? Lalu Tuhan kapan? Lalu kita mulai rasa-rasa, aku percaya Tuhan. Kita sudah rancu antara rasa percaya iman kita bahwa aku percaya, aku tumbang tanganku, aku sembuh. Tapi dengan tercampur dengan kita fokus dengan apa yang sedang kita rasakan. Saat tiba-tiba kita amin melek dan besoknya kita tidak sembuh, besoknya kita masih dalam keadaan yang sama, besoknya kita masih dalam keadaan masalah, maka saya jamin orang yang seperti ini akan kecewa. Jadi, pusatkanlah perhatian saudara kepada hal yang lain. Artinya, kalau kita sedang berada di tengah-tengah pencobaan, entah itu karena kuasa kegelapan, saya ambil contoh saudara, pencobaan itu banyak sekali. Bisa datang dari berbagai hal. Orang yang tidak tahu serta-merta tiba-tiba mendapatkan pencobaan, tekanan, misalkan musibah, ditinggal meninggal orang tuanya, atau kecelakaan. Akhirnya dengan kecelakaan mau nggak mau kakinya diamputasi. Seperti itu ya, karena kondisi, karena musibah, atau dirampok orang, atau misalkan tiba-tiba dia ditipu, dan lain sebagainya. Itu namanya musibah. Tidak semua orang pasti mau dengan musibah. Tetapi seandainya itu terjadi, saya mau sampaikan pada saudara, semakin kita mengasihani diri, semakin kita fokus dengan pencobaan itu, maka saudara akan semakin lemah. Karena semakin saudara fokus dengan pencobaan itu, maka sebenarnya saudara berusaha untuk melawan, saudara fokus dengan pencobaan itu, ya sudah, aku akan lawan. Tapi dengan secara terpaksa seperti itu, maka saudara akan semakin fokus dengan masalah itu. Saya ambil contoh, saudara sedang sakit kolesterol. Artinya saudara harus menghindari makan-makan yang berlemak, daging. Lalu saudara di mana mulainya? Di pikiran. Aku harus mengurangi makan makanan yang berlemak, makan makanan daging. Tapi saudara dalam pikiran, saudara kalau ada makanan yang berlemak, daging, steak yang enak, saudara bayangin steaknya, saudara bayangin daging yang berlemak. Ya, babi bakar dan lain sebagainya. Saudara bayangin itu. Semakin saudara lawan karena saudara mau jaga kolesterol saudara, aku akan tidak makan ini, tidak akan makan ini. Kan mau tidak mau saudara membayangkan makanan itu di pikiran saudara. Saya pernah sampaikan landasan empuk iblis itu adalah jiwa. Jiwa itu ada pikiran dan hati. Untuk itu saudara, mari. Saudara bukan lawan pencobaan, tapi lawanlah iblis. Dari mana caranya saudara? Mengalihkan perhatian, artinya saudara mengalihkan perhatian saudara kepada iblisnya. Jadi waktu saudara mengalami pencobaan, pergumulan, maka iblis itu kan berusaha untuk melemahkan iman saudara dengan cara kamu memang gak berguna, kamu memang sakit, percaya kamu gak bakalan sembuh, kamu itu dibohongin sama pendeta-pendeta, sudahlah kamu tuh nanti pasti akan hopeless, kamu akan bangkrut. Maka saudara harus perhatiannya untuk melawan iblis. Lawanlah iblis, lari daripadamu, imanmu bertumbuh, tanpa saudara harus mengasihani diri. Kenapa aku sakit? Kenapa aku kok ditipu? Kenapa aku seperti ini? Semakin saudara memikirkan hal itu, semakin saudara akan terpuruk dan itu akan tarikannya semakin kuat. Yang kedua saudara, bagaimana kita bisa mengalahkan pencobaan? Mari kita mau belajar untuk kita menyadari bahwa kita tidak bisa sendiri. Tentunya kita harus bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus. Sama seperti orang yang sakit di rumah sakit, dia dirawat, dia tidak bisa apa-apa sendiri saudara. Mau ke kamar mandi harus minta pertolongan. Untuk melakukan sesuatu dia harus pencet bel, dia harus panggil suster.
Untuk itu saudara, bagi setiap saudara yang mungkin sedang terpuruk, punya pencobaan, punya kelemahan, terikat dosa, saudara tidak bisa sendiri. Saudara harus membutuhkan mentor. Carilah mentor-mentor, orang-orang yang dewasa rohani, hamba-hamba Tuhan, yang saudara kenal bahwa mereka memiliki teladan yang luar biasa. Tidak hanya dilihat dari titelnya saudara, tidak dilihat dari statusnya, tapi lihatlah bagaimana dia punya dampak hidup yang luar biasa. Carilah mentor yang memang dia memiliki buah-buah roh yang luar biasa. Sehingga saudara akan diingatkan, mentor berbeda hanya dengan seorang konselor. Untuk itu kalau setiap konseli-konseli yang datang konseling dengan saya akan katakan, saya tidak mau jadi konselor kamu, tapi saya akan lebih daripada konselor, yaitu saya akan jadi mentor kamu. Karena konselor atau seandainya dia hanya pendamping, dia hanya mendengarkan, setelah selesai dia sudah. Secara profesional dia dapat upah, status sudah. Tetapi mentor dia akan pantau sampai tuntas. Dia akan katakan salah kalau salah. Tidak peduli, you orang kaya, nanti akan tersinggung, aku tidak dapat sesuatu. Kalau kita mendasarkan pelayanan kita dengan sedikit-sedikit uang, maka itu sudah tidak murni saudara. Kita akan katakan iya, kalau iya. Roh Kudus katakan merah, kita akan katakan merah. Untuk itu saudara, untuk mengalahkan pencobaan, saudara tidak bisa sendiri. Saudara harus mencari mentor, sehingga saudara akan diarahkan. Yang ketiga saudara, mari kita lihat dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita tidak bertindak pasif terhadap serangannya. Kita harus menyerang balik, saudara. Jadi yang ketiga saudara, mari kita lawan iblis. Kita dipanggil menjadi orang-orang percaya, bukan untuk menjadi orang yang pasif. Saat kita diserang, kita hanya diam saja. Saya mau sampaikan pada saudara, setiap orang percaya, setiap orang Kristen, Tuhan memberikan perlengkapan senjata. Tapi sayangnya banyak orang Kristen tidak menggunakan perlengkapan senjata itu. Tuhan sudah memberikan hadiah dan kado yang dibungkus dengan pita emas yang luar biasa. Apa isinya? Isinya adalah kekuatan-kekuatan karunia. Isinya adalah begitu banyak pengurapan-pengurapan, begitu banyak senjata-senjata untuk melawan kuasa kegelapan dari surga. Tetapi sayangnya banyak orang Kristen yang tidak membuka kado itu. Sampai Tuhan Yesus datang, kado itu semuanya dikumpulkan di bawah ranjang dalam hati mereka dan mereka tidak pernah gunakan. Untuk itu yang ketiga, saudara mau menang dari pencobaan, jangan fokus sama pencobaannya, tapi lawanlah iblisnya. Sebab iblis yang akan melemahkan pikiran saudara terus. Untuk itu, lawan iblis. Dengan apa melawan iblis, Bu? Mari lawan iblis dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, jangan mau ditipu oleh iblis. Kalau kau diserang, serang balik. Jangan pernah menjadi orang Kristen yang mengibarkan bendera putih kepada iblis. Dan yang terakhir saudara, bagaimana kita bisa mengalahkan pencobaan-pencobaan? Mari sadari dan akui kelemahan saudara. Jangan kita sudah berada dalam pencobaan, saya ambil contoh, kita berada dalam pencobaan karena kesalahan kita. Tidak bisa memanage keuangan, tidak bisa memanage kesehatan. Kita yang menipu, kita yang melakukan perselingkuhan, kita yang salah. Setelah kita terikat terus sampai terpuruk dengan begitu banyak problem masalah. Sudah menyalahkan Tuhan, setelah itu menyalahkan keadaan, tapi tidak pernah mengakui kelemahannya sendiri. Mari akui bahwa ini semua ada karena memang aku yang salah. Ini semua terjadi karena aku yang lemah. Tuhan ampuni aku bertobat, mulai sekarang aku benahi bersama dengan Roh Kudus. Itu caranya mengalahkan pencobaan saudara. Ingat intinya, jangan mengasihani diri, jangan beri kesempatan pada iblis. Mari bangkit. Saudara bisa bangkit, saudara bisa terus dikuatkan. Saudara harus ada di komunitas yang benar. Milikilah mentor. Dan belajarlah rendah hati. Akui kelemahan saudara. Kalau saudara tahu kelemahan saudara dalam hal keuangan, jangan berkutit dalam keuangan. Kalau saudara tahu kelemahan saudara dalam seks, dalam perzinahan, minta ampun di hadapan Tuhan. Dan jangan bermain-main dengan lingkungan yang seperti itu lagi. Keluar saudara. Akui kelemahan saudara. Dan saudara akan menjadi pemenang. Mengalahkan pencobaan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk renungan SHBT hari ini yang telah mengajar kami. Kami semua pasti punya masalah dan pergumulan. Baik itu Tuhan karena kuasa kegelapan, musibah, iblis yang menawarkan, juga karena kebodohan kami, kelalaian kami, kedagingan kami terseret dan terpikat olehnya sehingga kami jatuh dalam berbagai-bagai pergumulan masalah karena kesalahan kami. Tuhan ampuni kami. Kami tahu Tuhan, di dalam kekristenan tidak ada takdir, namun ada hukum tabur tuai. Sebelum kami menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, ingatkan kami. Di masa-masa lalu, pasti ada sesuatu yang kami tabur.
dan kami tidak mau konsekuensi untuk menuainya. Ampuni kami Tuhan yang tidak fair, ampuni kami Tuhan yang menjadi Tuhan orang-orang pecundang. Bapa di surga, ajar kami Tuhan untuk tidak menjadi lemah dan terpuruk. Kalau kami berada di tengah pencobaan saat ini, ajar kami tidak melawan pencobaan, tetapi ajar kami Tuhan melawan iblis. Kalau kami mengalihkan perhatian kami dengan hal yang lain, yaitu bukan kami Tuhan Yesus merasa terpuruk, merasa mengasihani diri, bagaimana caranya kami lepas dari pencobaan ini, tetapi ajar kami Tuhan dengan kekuatan bersama dengan Roh Kudus, kami alihkan perhatian kami untuk melawan iblis, melawan kedagingan kami, dan mengucapkan kata-kata firman yang menguatkan. Ajar kami Tuhan memiliki mentor, punya komunitas yang benar, menjauhi komunitas-komunitas yang dimana kami menjadi lemah. Ajar kami Tuhan Yesus untuk melawan iblis dengan kekuatan Roh Kudus, dan ajar kami mengakui kelemahan kami. Kalau kami Tuhan berada di tengah-tengah pencobaan karena kesalahan kami percaya Tuhan akan mengampuni kami. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan, membiarkan beban yang begitu berat di atas punggung kami dibanding dengan kekuatan yang telah Tuhan berikan di dalam diri kami. Sebab Tuhan tahu takarannya. Untuk itu ajar kami tidak menjadi orang Kristen yang cengeng, yang merengek-rengek, namun berkata pada jiwa kami, Tuhan telah memberikan kekuatan yang jauh lebih besar daripada beban yang ada di atas punggungku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang keras namun menguatkan kami. Agar kami tidak menjadi orang Kristen yang cengeng dan terus dipermainkan oleh kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. With